Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik lakukan aktivitas menyenangkan, sembuhkan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan pada pagi hari ini ya. Ini pas dari libur ya. Ini saya sedang melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan ya, yaitu kegiatan hobi saya ketika di rumah. Ini adalah merawat burung teman-teman ya, merawat burung karena saya di dalam mengelola hobi ya, khususnya sebagai penghobi burung. Nah ini saya punya ternak puter pelung teman-teman ya. Ini sebagian saya keluarkan karena memang sudah waktunya untuk dijemur ya, untuk dijemur dan dimandikan. Nah ini sekalian saya sambil nyemprot burung ini teman-teman ya. Ini tiap 3 hari sekali nih saya memandikan burung. Dan ini adalah burung puter pelung teman-teman ya. Ini biasanya seleranya orang-orang tua. Orang-orang tua, tapi sekarang juga sudah orang muda pun sama ya, menyenangi karena ini termasuk burung puter yang punya banyak kelebihan, yang selalu ada kontesnya tiap bulan ya. Dan alhamdulillah ini juga banyak burung-burung saya yang mendapatkan juara juga. Nah, akan tetapi yang lebih penting lagi bagi kita sebagai penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, dengan melakukan aktivitas atau kegiatan yang menyenangkan itu ada beberapa manfaat bagi kita ya, khususnya para penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, itu termasuk akan bisa menyembuhkan teman-teman. Mengapa demikian? Karena penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang penyebabnya multifaktor, nah maka solusinya atau jalan penyembuhannya itu juga multi teman-teman, atau banyak faktor. Nah salah satu faktor yang akan saya sampaikan kali ini adalah melalui kegiatan yang menyenangkan. Nah contohnya ini saya sedang melakukan hobi, yaitu merawat burung ya teman-teman. Nah ini sambil semprot-semprot dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita tentang asam lambung ya. Tuh. Kita selesaikan dulu teman-teman ya. Maaf nih. Nah oke, kita lanjutkan. Jadi manfaat yang paling utama di dalam kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, kenapa itu bisa menyembuhkan asam lambung, adalah yang pertama karena dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, itu manfaat yang pertama dapat mengalihkan fokus perhatian pikiran kita yang selalu memperhatikan penderitaan kita tentang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, menjadi teralihkan ke kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, dengan teralihkannya itu, karena kita tidak fokus dengan penderitaan, maka kita
akan lupa dengan penyakit kita ya. Nah, ketika kita sudah bisa melupakan penyakit kita ya, yaitu tentang asam lambung, maka asam lambung itu justru akan normal gitu. Jadi ini termasuk rahasia ya, tip untuk sembuh dari asam lambung itu seperti itu. Jadi asam lambung ketika semakin diperhatikan ya, semakin dipikir, ini semakin menjadi. Tapi ketika kita bisa melupakan, semakin kita cuekin, nah itu akan menghilang. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman ya yang masih dalam penderitaan, alihkan saja fokus pikiran kita jangan ke penderitaan kita ya, tetapi ke kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Begitu teman-teman ya. Nah, selain itu, selain kita bisa mengalihkan fokus kita, yang kedua manfaatnya dengan kita melakukan kegiatan yang menyenangkan, contohnya seperti saya ini sedang merawat burung ya. Nah, ini juga bisa menggerakkan tubuh kita atau bisa sebagai media olahraga. Karena apa? Dengan kita melakukan kegiatan ini, contohnya merawat ini ya, kita sudah gerak badan. Contohnya saya mengeluarkan kandang-kandang ini dari dalam rumah ya. Ini saya keluarkan di samping rumah. Nah, ini kan sudah suatu gerak seperti olahraga. Dengan membawa kandang yang banyak, ini saya bawa satu persatu, sehingga berarti kita sudah olahraga, jalan ke sana kemari ya. Nah, ini sudah menggerakkan badan. Nah, belum kita sambil nyemprot-nyemprot burung ya, ini juga kita bergerak semua anggota tubuh kita, atau artinya kita sudah melakukan olahraga. Nah, dengan gerak badan atau olahraga, maka sirkulasi darah kita ini akan menjadi lancar ya. Kalau sirkulasi darah lancar, akhirnya oksigen juga lancar sampai ke otak. Nah, akhirnya akan menghilangkan semacam rasa-rasa keliengan, rasa-rasa gemeteran ya, rasa-rasa lemes pun itu akan hilang, menjadi bersemangat itu teman-teman manfaatnya. Maka dari itu yang masih mager ya, yang masih suka berdiam diri, malas gerak, nah mulai sekarang bangkit dan lakukan aktivitas yang menyenangkan. Ini efeknya sangat positif. Oke teman-teman ya, itu manfaat yang kedua. Nah, manfaat yang ketiga dari kita melakukan aktivitas yang menyenangkan adalah bisa mengurangi kecemasan teman-teman ya. Karena asam lambung itu susah sembuh, itu sebenarnya karena psikis kita juga terganggu, pikiran kita terganggu ya. Akhirnya kita menjadi sering cemas. Nah, cemas itu datang di saat kita kosong dari kegiatan, sehingga pikiran melamun, akhirnya memikirkan penderitaan. Nah, disitulah cemas datang. Maka supaya cemas itu tidak datang ya, maka kegiatan itu harus kita isi padat waktunya. Nah, dengan terisi kegiatan, apalagi kegiatan itu menyenangkan, maka kecemasan tidak akan datang. Artinya cemas akan menghilang. Kalau kecemasan tidak akan datang, itu akhirnya asam lambung menjadi normal teman-teman. Nah, itu manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang terakhir ini ya, yang keempat, dengan kita melakukan kegiatan yang menyenangkan ya, contohnya saya seperti ini ya, bisa memandang burung ini berbunyi ya, seperti ini asik ya. Jadi asik ya, seperti ada sesuatu lah di dalam jiwa kita ya, menjadi lebih senang, lebih gembira, lebih bahagia, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka pikiran tidak lagi menjadi tegang ya, jadi menurunkan ketegangan pikiran. Nah, dengan pikiran tidak tegang, itu juga asam lambung akan normal. Nah, kalau asam lambung itu normal ya, dalam waktu yang panjang, artinya penderitaan kita itu akan sembuh teman-teman. Oke ya, jadi intinya begitu. Jadi sangat bermanfaat sekali kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan. Nah, ini adalah
salah satu sampel teman-teman ya, salah satu sampel kegiatan saya yang hubungannya dengan hobi ya, yang menyenangkan. Nah mungkin teman-teman tidak harus ya, tidak harus misalkan harus merawat burung ya, sesuai dengan hobi teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan hobinya olahraga ya silahkan olahraga ya, hobinya mancing mungkin berangkat aja mancing ya, hobinya jalan-jalan ya jalan-jalan, hobinya berkebun mungkin berkebun ya, atau mungkin hobinya memasak ya memasak sesuai dengan selera. Pokoknya dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan atau hobi ini sangat positif ya, sangat positif karena manfaatnya tadi ada 4 hal teman-teman ya. Itu jadi banyak sekali manfaatnya sehingga penderitaan asam lambung itu akan terlupakan dan akhirnya akan sepertinya terobati lah ya, terobati, dan kita tahu-tahu itu menjadi sembuh dari penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Oke teman-teman ya, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada session kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya dengan tulus ikhlas. Salam sehat selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.